Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para bapak, para ibu, khususnya guru SMA Negeri 1 Banjarbaru yang saya banggakan dan yang saya hormati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan beri syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya ingin menyampaikan atau sharing cara mungkin sebagai alternatif, singkat, mungkin cepat, dalam rangka untuk membuat perencanaan atau soal-soal yang berbasis AI. Langsung saja Bapak Ibu, ini akan saya berikan beberapa tips. Yang pertama, kita buka dulu, kita buka dulu TKA dari Kementerian Pendidikan. Kita buka. Nah, ini yang pertama kita petakan atau kita ambil kompetensi atau beberapa silabus atau kurikulum yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Ini saya ingin membuat contoh saja. Contoh saja misalnya pelajaran fisika. Ini kita klik fisika, definisinya bisa dibuat sendiri. Muatannya ini diantaranya adalah kinematika, fluida, gelombang, kalor termodinamika, dan kelistrikan. Tapi perlu dipahami juga, ini ada tambahan Bapak Ibu. Ada juga makhluk hidup dalam konteks ini menyoroti bagaimana prinsip fisika, ini tambahan ya, berperan dalam sistem biologi makhluk hidup. Kemudian teknologi, ini percobaan dan penyelidikan. Dalam konteks ini berfokus pada aktivitas penerapan metode ilmiah yang memiliki variabel, langkah penyelidikan hubungan antara bahan alat serta ini kayaknya seperti mahasiswa. Kemudian kompetensi, sebagaimana yang ia canangkan, apa namanya oleh kementerian atau Pospendik ini bisa dibaca. Beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di sini ada pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Jadi beda. Nanti ketika kita membuat soal pun beda. Terus kemudian kita lihat contoh metrik asesmennya adalah ini hampir sama dengan di kompetensi dan muatan. Khususnya adalah di muatannya. Ini kalau di metrik ini agak lebih sedikit, maka dalam analisa saya ini saya tambah. Ini contoh saja. Contoh misalnya ini sama sekali apa penerapan dan rata-rata Bapak Ibu dalam pembuatan apa ya soal-soal di dalam TKA ini rata-rata menggunakan gambar. Menggunakan gambar, di samping gambar juga ada narasi-narasi yang ia ciptakan. Terus ini yang pertama, langkah pertama itu apa? Yaitu membuat metrik ini, mengumpulkan metrik ini sebagaimana eh, nanti untuk membuat soal. Seperti saya contohkan metrik yang sudah saya bikin, saya buat. Ini adalah seperti ini. Nah, ini contoh metrik fisika yang telah saya buat. Ini ada 15. Ini sebagian saya tambah sendiri. Kompetensinya saya tambah sendiri. Ini ada 4 kolom, nomor, materi, submateri, dan kompetensi. Ini mungkin nanti bisa ditambah. Kalau sudah jadi seperti ini, maka ini kita kopikan nanti di dalam apa namanya eh, di dalam bentuk Word. Kita contohkan, kita kopikan di dalam bentuk Word. Ini contohnya, ini kita copy dalam bentuk Word. Saya cek dulu. Saya kopikan dalam bentuk Word.
pola. Nah, ini dalam bentuk Word seperti ini. Ini tak kasih merah-merah ini. Ini kemudian kita tambah, bisa kita tambah juga. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Hanya contoh saja. Ini kita petakan mulai dari apa namanya kompetensi, muatan dan lain sebagainya kita petakan. Setelah itu kita membuat apa namanya membuat yang saya yang saya produk ini adalah perintah pola AI. Jadi ketika kita mau membuat soal-soal, maka perintahnya itu harus detail dulu. Jadi ini contoh, buatkan dua soal TKA mata pelajaran fisika. Ada tiga bentuk karena bentuknya yang pertama adalah levelnya pemahaman, yang kedua levelnya penerapan, yang ketiga adalah level analisis dan evaluasi. Jadi, nah ini saya tidak menambahkan ini semuanya hampir sama, hanya beda level. Terus kemudian beda bentuk. Yang pertama adalah bentuknya PG pilihan murni, pilihan ganda murni. Yang kedua adalah PG komplek kategori. Yang ketiga adalah PG komplek MCMA. Multi choice, multi answer artinya multi pilihan dan multi jawaban. Nah, ini ketika ini sudah dibuat seperti ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya ada mailingnya, Bapak Ibu ya. Ini ada mailingnya. Nah, sebelumnya kita membuat mailing seperti ini dulu. Kemudian kita klik apa namanya yang edit atau apa namanya edit ini. Pertama kita klik ini sumbernya kita tadi sudah membuat sumber tadi yang kita buat tadi sebagai sumber. Kita klik kemudian sumber, kemudian kita klik ini, kemudian kita bentuk ini. Ada mat, ada sub, ada kom, mat, sub, kom. Karena tadi yang di judul di atas adalah mat subkom itu. Materi, sub kompetensi, kemudian dan kompetensi. Levelnya ini bisa dibuat. Nah ini Bapak Ibu, eh, guru mata pelajaran yang bersangkutan ini bisa ditambah dengan bentuk soal pilihan ganda, terus ditambah dan soalnya berbentuk gambar. Bisa saja. Dan soal berbentuk gambar dan narasi. Ini misal, kita tulis misalnya, dan soal narasi. Ini bisa berbentuk gambar dan narasi. Nah, misal ini tapi saya tadi yang saya contohkan, yang saya buatkan tidak ada bentuk gambar dan narasi, tapi hakikatnya sama. Ini. Terus kemudian setelah itu kita mailingkan di sini, mulai dari kita mailingkan ya, kita mailingkan ini lihat ini kursor ini preview result, ini kita mainkan. Nah, ini kemudian kita kopikan. Mulai dari yang pertama ini yang nanti angka satu tadi karena ada 15 ya, ada 15 nomor. Angka satu kita copy. Ini kata copy, kita taruh di Excel. Kita taruh di Excel. Ini saya sudah membuat Excel ini, sudah membuat Excel sehingga oleh karena ini ada tadi 15 kali 3 itu jadinya 45. 45. Kak, ini sudah 45 soal. Oleh karena itu apa namanya nih tak share screen belum tak share screen ya. Eh, tak share screen yang di Excel ya, yang di Excelnya. Nah, ini ada 15 yang fisika tadi, ada 15 kali 3 karena ini kan ada PG, PG kompleks, kategori dan MCMA. Ada 3 sehingga jumlahnya adalah 45. Karena kita perintahkan itu adalah dua soal, maka ini nanti 45 kali 2. Kalau ini nanti misalnya mintakan satu ya satu. Kita mintakan satu ini. Gampang saja ini dengan kalau merubah satu ini semuanya kan ada 45. Menggunakan kontrol H seperti ini. Kemudian dua soal ini nanti diganti satu soal. Kita taruh sini. Misalnya ini dua soal diganti dengan satu soal.
semuanya nanti akan berubah. Misalnya ini refleks, nah akan berubah kan? Ini misal contoh saja. Maka nanti yang kita perintahkan nanti eh, di dalam apa ChatGPT atau Google Gemini eh, menjadi jumlah soalnya ada 45 sekaligus. Dan kemudian kalau ini kita perintahkan dua misalnya, ini misalnya dua, dua ini maka nanti soalnya sekaligus menjadi 90. Kemudian Bapak Ibu, ini di bawah ini terakhir ada ada pembahasannya. Jadi terakhirnya diberi pembahasan dan jawaban diakhirkan. Jadi nanti setelah kita taruh di ini maka pembahasan dan jawaban itu diakhirkan. Oke, kita uji cobakan ini di apa namanya eh, di chat GPT atau chat Gemini. Ini saya contohkan, ini di chat Gemini-nya ya. Karena kenapa saya chat Gemini? Karena chat Gemini itu lebih soalnya lebih rinci ya. Lebih rinci, lebih ini. Yang Google Gemini ya. Kalau yang di chat GPT sudah saya buat, ini hanya singkat-singkat, jadi kurang detail. Maka ini saya membuat yang menggunakan Gemini. Nah, ini tadi sudah saya buat. Jadi saya tadi karena ada 45 soal, maka ini tadi ya, ini barusan tadi 45 soal, maka ini hasilnya seperti ini. 45 soal kali 2 jadi total 90 soal. Ini sekaligus jadi. Sekaligus jadi ini bisa di-copy dan kalau ini tidak bagus, misalnya ini bentuknya tidak bagus, maka ini bisa diekspor menjadi spreadsheet. Spreadsheet bisa menjadi spreadsheet atau berbentuk kotak-kotak karena apa namanya PG kompleks kategori ini kan benar dan salah. Seperti dalam contoh dalam Puspendik. Ini sudah 45 soal. Ini bisa dilihat Bapak Ibu 45 soal kali 2. Jadi 90. Tinggal kita ngopi. Karena ini tadi saya merintahnya nggak ada gambar, maka ini nggak pakai gambar. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ada penalaran, ada pemahaman, kemudian ada evaluasi. Karena sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Puspendik. Jadi kita tidak asal saja. Kalau kita berkiblat kepada buku buku TKA yang beredar, ini rata-rata dia hanya menyediakan seperti ujian nasional sehingga tidak memenuhi persyaratan apa yang dicanangkan oleh Pospendik. Saya melihat apa yang diposting oleh Pak Pendi di dalam linknya itu itu jelas kelihatan bahwa buku itu munculnya sebelum apa namanya Pospendik ini rilis, sehingga dia seperti penalaran sistemnya seperti ujian nasional. Kalau ini jauh jauh melampaui apa namanya melampaui apa yang diujikan ujian nasional. Jadi anak tidak hanya memahami materi dan apa namanya tujuan pembelajaran saja, tetapi lebih dari itu, ini termasuk ada nanti penerapan, analisis dan evaluasi dari materi atau dari soal yang telah disampaikan. Maka di sini nanti pembahasannya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi. Jadi seolah-olah sudah menjadi mahasiswa, sudah paham dulu baru baru dianalisis. Nah ini sudah ada pembahasannya, jawabannya sudah ada ini. Ini sudah saya contohkan jumlahnya 45. Tapi Bapak Ibu bisa mengkreasi sendiri. Nanti saya kirimkan dari bentukan saya, dari link apa namanya silabus yang sudah saya bentuk, kemudian pola perintah AI yang berbasis mailing. Mailing itu artinya cara membuat surat massal sehingga memudahkan. Kalau di Word itu namanya mailing, kalau di Excel namanya VLOOKUP. Itu kalau Bapak Ibu memahami ini bisa sehingga kita tidak bisa apa namanya
lebih mudah menggunakan narasi-narasi yang bersifat massal dan berulang-ulang. Nah, ini sudah jadi berikut jawabannya. Jadi bisa dikopi, nanti bisa disampaikan kepada anak, khususnya disuruh mempelajari saja. Kalau ini memang perlu gambar di dalam soal tadi sebagaimana yang saya sampaikan, mau saya share screen lagi, maka di dalam apa namanya perintah pola AE ini, perintah ini ditambah Bapak Ibu. Di dalam pola AI ini bisa ditambah Bapak Ibu. Jadi pola AI ini ditambah tadi sebagaimana saya sampaikan, apa namanya, ditambah dengan bentuk PG dan bentuk gambar dan dannya banyak nggak apa-apa. Karena itu perintah itu bisa majemuk. Perintah itu bisa majemuk. Jadi kita juga harus memahami pola perintah di dalam ChatGPT. Apa perintahnya? Kita tidak bisa sembarangan memerintah apa namanya Gemini. Misalnya buatkan soal dengan materi ini tidak, itu kurang detail dan kurang spesifik. Semakin spesifik, semakin bagus. Ya, ini kan spesifik dengan materi, submateri, kompetensi. Misalnya kompetensi ini bisa di breakdown lagi, misalnya lebih dispesifikan lagi, apa spesifiknya? Contoh, mengetahui konsep dasar terjadi listrik statis, misalnya penggorok rambut. Nah ini, ini bisa dispesialis lagi. Kemudian contoh juga kompetensi mengetahui konsep dasar. Misalnya, karena ini sifatnya pengetahuan. Nanti ada yang tidak pengetahuan. Ini mengetahui tapi levelnya penerapan. Bisa diganti ini penerapan, bisa juga. Karena ini mengetahui, semuanya mengetahui bentuk dua, nanti ada yang sifatnya menerapkan. Yang bagian bawah-bawah ini adalah penerapan nanti. Kalau yang pengetahuan adalah pengetahuan, jadi yang pengetahuan nanti levelnya ada tiga, kemudian yang penerapan itu levelnya juga ada tiga, kemudian ada tiga bentuk jenis, ada pilihan ganda, ada kategori dan ada kompleks. Termasuk juga nanti juga ada ini. Maka ini teknik saya ini dipelajari jika nanti Bapak Ibu ingin merevisi atau menambah sesuai dengan kemampuan dan apa ya inovasi Bapak Ibu, ini boleh-boleh saja. Tujuan saya adalah untuk mempersingkat cara membuat soal. Jadi kita tidak bingung cara membuat soal. Kemudian kita analisis apa yang sudah jadi apa yang sudah jadi di dalam ChatGPT ini, Bapak Ibu, apa yang sudah jadi dalam ChatGPT itu perlu kita pelajari juga, perlu kita pelajari. Nah, apa yang dihasilkan oleh ChatGPT ini perlu kita pelajari, perlu kita teliti mana yang sesuai dan mana yang tidak. Ini sekali sekali tembak, ini langsung menjadi 90 soal. Sesuai dengan silabus atau muatan atau metrik yang ada di TKA. Tapi untuk khususnya fisika, ini memang ada tambahan saya sendiri sedikit-sedikit karena saya melihat yang ada di soal TKA, soal ya kita cek soal TKA, khususnya ini soal contoh soal ya. Ini ada beberapa kompetensi ini yang tidak ada di dalam ini di dalam kompetensi yang ada di sini atau di dalam muatan atau muatan ini kan masih umum sifatnya. Di dalam matrik ini ada yang tidak ada, maka itu saya tambahkan. Nanti guru mata pelajaran yang bersangkutan ini bisa bahasa Indonesia, bisa ekonomi, bisa bahasa Inggris atau bisa yang lain atau matematika, tingkat lanjut dan lain sebagainya, ini bisa. Tetapi saya mempunyai harapan tetap mencontoh metrik asesmen ini. Tetap apa metrik asesmen ini merupakan pokok, kemudian contoh soal ini kompetensinya kita analisis, apakah ada di metrik asesmen atau tidak? Kalau tidak, maka ini bisa kita breakdown. Breakdownnya bagaimana caranya? Contoh misalnya, ini ada kompetensi ini nggak tertulis kompetensinya. Kompetensinya menganalisis keterkaitan bunyi dan dengan parameter gelombangnya. Apakah di sini ada apa tidak? Jika tidak ada, maka kita cari materinya apa dan submaterinya apa. Ini tugasnya Bapak Ibu semua. Materinya apa dan submaterinya apa,
kita tambahkan di dalam tadi, di dalam apa namanya metode yang dibuat. Tujuannya nanti ketika kita membuat soal itu semuanya berbasis metrik asesmen atau berbasis kompetensi sebagaimana yang diinginkan atau yang ditulis oleh Bos Pendik. Itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya sekedar apa namanya sharing Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat dan jangan ini. Memang saya sudah mempelajari lama tentang TKA ini. TKA ini statusnya beda atau levelnya beda dengan ujian nasional. Ini levelnya lebih tinggi. Anak-anak itu paham dulu, pengetahuan paham dulu, mempraktekkan dulu. Nah, ini ada yang lebih tinggi itu apa? Lebih tinggi itu adalah mengevaluasi dan menganalisis. Masa ini materi atau teori ini levelnya SMA diperintahkan untuk menganalisis. Contoh ini ya, contoh. Contoh saja di tingkat muatannya ini, tidak percaya Bapak Ibu. Percobaan penyelidikan. Konteks ini berfokus, ini kan tarafnya ini mahasiswa ini dengan metode ilmiah meliputi variabel. Jadi diperintah ini dicoba. Lah, ini masuk dalam soal, masuk dalam soal. Tidak hanya sekedar mengerjakan soal-soal misalnya usaha jika ada ini beban ini tidak hanya seperti itu. Memang itu juga ada. Soal yang bersifat pengetahuan atau pemahaman itu memang ada. Itu ada. Artinya soal-soal yang bersifat seperti ujian nasional itu ada. Tetapi lebih itu penerapan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan kemudian analisis dan evaluasi itu memang ada juga. Nah, masalah pembobotan juga saya tidak tahu. Pembobotannya ini seperti apa tidak tahu. Apakah pemahaman nanti nilainya satu, penerapan nanti nilainya dua, kemudian analisis ini nilainya tiga, saya tidak paham. Ini nanti Posvendik yang menentukan bobot daripada nilai yang ada di ujian TKA itu. Mungkin itu para Bapak, para Ibu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan sedikit apa namanya tambahan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan yang penting semangat. Jadi Bapak Ibu saya harapkan keikhlasannya di dalam membuat soal-soal ini. Yang penting nomor satu tidak usah panik, kita berusaha ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan anak kita itu nanti bisa berhasil sesuai dengan harapan kita, harapan orang tua dan harapan anak semua otomatis ya. Nah, kemudian kita keikhlasan kita, artinya ikhlas Bapak Ibu, itu ikhlas itu tidak mengeluh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengeluh itu merupakan tanda itu tidak ikhlas. Kalau mengeluhnya besar, maka itu tidak ikhlasnya juga besar. Maka ketika kita itu tidak ikhlas, maka pancaran energi positif kita, ilmu pengetahuan kita yang kita pancarkan nanti yang kita transferkan kepada siswa nanti juga tidak akan sampai. Ini dalam teori apa ya? Teori filosofi atau filsafat itu tidak akan sampai. Tetapi kita ketika mengerjakan ini dengan ikhlasan, walaupun kita berpikir tetapi kita ikhlas, memang kita ingin memberikan kepada siswa ini yang terbaik, maka pancaran ilmu kita atau pancaran energi kita ini akan menjadi pancaran positif. Ini mudah-mudahan dapat berpahala. Pahala di dunia dan pahala di akhirat. Pahala di dunia Bapak Ibu nanti ada kebanggaan tersendiri ketika siswa itu berhasil itu ada kebanggaan tersendiri. Itulah mudah-mudahan pahala itu menjadi amal jariah kepada kita bagi umat muslim. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ini hanya sedikit saja untuk sharing ini hari Minggu. Ini saya daripada nganggur. Kemudian nanti di dalam apa namanya di dalam eh, grup guru pengajar TKA SMA Negeri 1 Banjarbaru, saya sudah menyampaikan jika ada apa namanya kesulitan dan lain sebagainya, mohon disampaikan kepada saya. Termasuk kemarin di dalam rapat saya itu menyampaikan bahwa untuk pelajaran pilihan itu boleh nanti mengajarnya atau mengevaluasinya menggunakan kertas. Akan tetapi syaratnya kertas yang ingin di-print itu harus diberikan kepada saya. Artinya soal-soal yang ingin disampaikan kepada
anak-anak itu diberikan kepada saya. Soal-soal yang diberikan kepada anak, harapan saya tidak ada kuncinya. Jadi yang soal-soal itu kuncinya dipreteli dulu, diambil dulu. Nah, yang diberikan oleh Pak Pendi itu kan berupa PDF, maka harus dikonvert dulu menjadi Word. Ini tugas Bapak Ibu semua. Jika ada kesusahan dan kesulitan mengkonvertnya, ya boleh bisa bertanya kepada saya. Ini, kalau Bapak Ibu saya kira sudah memahami harus belajar semuanya. Kalau nggak tanya saya, bisa tanya ke AI. Dan AI itu pelapornya banyak, tidak hanya ChatGPT saja. Gemini juga bisa. Apa namanya, untuk Canva AI juga bisa itu. Nah, kenapa tadi saya menyarankan untuk Gemini? Karena saya mencoba dari 90 soal itu, saya mencoba di ChatGPT itu kurang detail. Jadi kurang detail narasinya, lebih banyak yang Gemini. Maka saya mengambil Gemini. Apalagi perintah untuk menggambar. Kalau ChatGPT untuk menggambarnya lebih lama, kalau Gemini menggambarnya lebih cepat. Kalau Canva ini saya hanya mencoba sekali dua kali saja, tapi tidak mahir saya. Nah ini Bapak Ibu bolehlah mencoba, tapi saya menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP saya memang kurang kurang mahir. Untuk membuat soal menggunakan HP, convert menggunakan HP, saya tidak mahir sama sekali. Paling saya juga paling banyak menggunakan komputer. Mungkin ini saja Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjadi tambahan, bukan saya menggurui tetapi sharing. Jadi kenapa saya sampaikan ini berulang kali? Contoh saja misalnya tak sampaikan ini ya. Untuk ini langsung saya menyebut nama. Untuk Rawajitu Selatan. Rawajitu Selatan itu sudah lama, sudah hampir 1 bulan setengah. Nah, tapi faktanya di dalam kemarin di TKA apa namanya aksi Jian itu tidak banyak yang dapat signifikan. Kenapa? Karena silabusnya tidak sama, satu. Yang kedua, mungkin tekniknya juga beda. Untuk aksi Jihan itu walaupun tidak memenuhi 100% seperti yang dicanangkan oleh Pospendik, tetapi sudah ada gambaran-gambaran misalnya MCMA, penalaran sudah ada. Walaupun tidak terlalu banyak, tidak terlalu mendetail sebagaimana Pospendik. Nah, ketika kita mempelajari, teknik mempelajari atau mengajarkan anak itu hanya berbasis seperti ujian nasional, maka tidak akan berbuah banyak Bapak Ibu, karena ini sangat beda sekali. Maka oleh karena itu, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk mempelajari pola-pola yang ada di TKA Puspendik. Itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhirkan sekian. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.